Apakah itu Gen Z? Sahabat, ternyata kita harus mengenali ya bagaimana ciri pada generasi Gen Z yang kalau boleh dibilang nih kita nyebutnya remaja ya, tapi kalau saya nyebutnya pemuda ya. Nah, pada fase usia 15 tahun ke atas begitu ya, sering sekali kita mendapati anak-anak yang seolah-olah berubah. Jadi pada saat sebelumnya tuh mereka jauh lebih mudah diajak untuk berdiskusi, diajak untuk tukar pendapat, dan diajak untuk bisa saling memahami gitu ya, bekerja sama. Tetapi di fase 15 tahun ke atas cenderung mereka seolah-olah berubah. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, yang perlu dikenali adalah apa dulu yang melatar belakanginya ya. Boleh jadi ada beberapa PR yang harus kita cari dulu nih, latar belakangnya ya. Nah, di kasus yang lain generasi Gen Z ya, atau generasi Z atau Gen Z juga ada yang masuk ke dalam kategori ingin menguasai banyak hal tetapi tidak fokus pada apa sih sebenarnya yang gue banget gitu ya, yang merupakan personal brandingnya. Nah, ini menjadi catatan ya, bahwa banyak yang mereka bukan tersesat sih, tetapi merasa semuanya bisa. Boleh jadi ini memang dia memang berbakat di semua bidang atau di berbagai bidang ya, tetapi harus digali apakah benar yang dia akui sebagai kebisaannya. Boleh jadi ketika dia merasa bahwa dia bisa dalam banyak hal, berbagai hal, ini yang perlu digali. Mungkin dia seolah-olah bisa, tetapi belum tentu. Maka PR bagi pendamping ya, apakah orang tua atau guru, itu benar-benar harus melihat dan mendampingi apakah ini memang benar dia atau memang terikut ya. Misalnya orang tuanya mungkin guru, tapi kan belum tentu anaknya juga suka guru. Boleh jadi karena terkondisikan oleh orang tuanya sehingga seolah-olah dia senang. Maka yang harus dilakukan adalah harus digali dan diberi kesempatan kepada generasi tersebut, anak tersebut, apakah memang dia sebenar-benarnya suka atau merasa suka. Nah, jadi beri kesempatan dia, misalnya mengajar bagaimana, kasih dia mungkin pertemukan dengan anak-anak, dia senang nggak terlibat untuk membimbing anak-anak. Kalau 1, 2 kali, 3 kali, wah ternyata memang bukanlah guru menjadi pilihannya, maka ini akan menjadi bukti bahwa perlu adanya kegiatan. Jadi kuncinya adalah bagi yang merasa semuanya bisa atau merasa dia menguasai semua bidang, harus dites. Cara tesnya adalah pilih kegiatan, fokus melakukannya sehingga pada titik tertentu dia lanjut atau berhenti. Nah, itu akan menjadi penanda apakah kegiatan itu benar-benar gue bangetnya ya, atau hanya sekedar ingin mencicipi. Nah, teman-teman, ada juga nih indikator yang katanya nih di Gen Z juga sering menyenangi hal-hal yang sifatnya instan, pengen cepat siap, pengen cepat jadi tanpa ingin melalui proses. Sebenarnya kondisi ini itu bisa kita minimalisir ya, kita kurangi sehingga bagaimana dia bisa mengalami prosesnya walaupun mungkin pendek dari yang lain, tapi itu adalah proses dia. Nah, maka diberi kesempatan saja untuk mencoba dan mungkin tidak diberikan terlalu banyak waktu atau durasi yang terlalu panjang. Bertahap. Jadi misalnya kita beri kegiatan yang durasinya segini, besok ditambah lagi, lusa ditambah lagi gitu. Jadi kita akan latih dia untuk mengalami proses demi proses sehingga dia akan tahu nih, oh kalau saya melakukan ini hasilnya begini. Tapi tidak boleh dipaksa. Misalnya dia tidak sanggup untuk berproses lama, bertahap dari waktu yang pendek, sedang, sehingga pada durasi waktu tertentu dia akan jauh lebih stabil untuk mengikuti proses dari kegiatan apapun itu.
lain pada generasi Z atau Gen Z ya, yaitu masih ada hubungannya nih dengan problematika sebelumnya, yaitu mereka cenderung suka yang instan. Efek dari kesenangan mereka yang ingin instan tanpa melalui proses ini menyebabkan mereka orientasinya bagaimana nih dapat cepat, menghasilkan cepat, everything menjadi cepat gitu. Nah, pada akhirnya yang diutamakan mereka adalah bagaimana kerja sedikit tetapi dapat duit yang banyak. Ya walaupun secara umum beberapa orang mungkin ya cenderung ke sana begitu ya, tetapi pada generasi Z yang tadi dorongan sifat mereka adalah pengen yang instan, sehingga mereka lebih cenderung mengejar sesuatu itu orientasinya adalah uang, tapi tanpa melalui proses yang panjang dan dimaknai begitu. Nah, bagaimana solusinya ketika mereka orientasinya kalau dianggap itu kelemahan, maka yang harus dilakukan adalah bagi kita orang dewasa, kita mendampingi agar ketika mereka berorientasi hanya pada uang semata tanpa ada proses, maka kita harus memberikan kesempatan pada mereka untuk membuat manajemen pengaturan uang, pengaturan dirinya agar uang yang mereka kelola itu tidak dihabiskan secara instan pula. Jadi mereka dikenali dengan melek literasi keuangan atau financial literacy misalnya, atau ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya penggunaan uang untuk kegiatan sosial begitu. Dan melihat bagaimana tipe-tipe pekerja mendapatkan uang, sehingga mereka bisa lebih tersentuh kesadarannya untuk mengelola uang dengan bijak ya, tidak berpikir instan hanya untuk diri sendiri, dan mereka jauh tumbuh kesadaran mereka peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada generasi Gen Z lainnya juga ada salah satu indikator mereka adalah mudahnya tersulut emosi ya. Nah, ini PR juga ya, manajemen emosi, kemudian bagaimana literasi emosi menjadi PR bagi generasi Z untuk dikelola dengan baik. Nah, ini sebenarnya rentetan dari problematika sebelumnya ya, berpikir instan ya, orientasinya uang, sehingga ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia mudah terpancing ya, mudah tersentuh. Nah, ini PR bagi keluarga-keluarga yang mengasuh anak-anak mulai dari fase awal itu sudah dibangun pola komunikasi yang baik ya, diajak untuk berbincang, berbicara, tukar pendapat ya, berlatih bersabar ya. Nah, sehingga literasi emosi tidak melulu dia tunjukkan dengan marah-marah mungkin atau dengan menangis berlebihan ya, tetapi dengan cara berbicara ya. Jadi tertuanglah segala emosinya, misalnya dia harus menangis, ya silahkan saja menangis ketika di fase usia kecil. Karena kadang-kadang begini, di pola asuh keluarga ada anak yang menangis, terutama anak laki-laki. Ketika dia menangis, maka orang dewasa selalu bilang apa? Gak boleh nangis anak laki-laki. Kenapa tidak? Silahkan saja kalau memang mau menangis, karena memang itu cara dia untuk mengeluarkan rasa sedihnya, tapi tidak berlarut misalnya. Boleh menangis tapi tidak lama ya nak misalnya. Jadi dia diatur dan dilatih bagaimana mengelola emosinya sehingga keluar, tidak terpendam. Sehingga kalau dia sudah keluar, maka dia akan jauh lebih stabil dan lebih bisa mengontrol. Nah, ini dampaknya nanti ketika dia sudah jelang fase pemuda, mereka akan jauh bisa belajar. Oh, kalau aku sedang sedih, maka aku harus lakukan A misalnya. Aku ketika bahagia, aku harus lakukan B. Jadi mereka mau emosi apapun yang sedang dirasakannya, mereka tetap bisa mengatur, punya manajemen yang baik, sehingga mampu mengelola emosinya agar apa? Mereka tetap bisa produktif melakukan potensi-potensi terbaiknya. Generasi Z atau Gen Z identik dengan penguasaan teknologi atau terlalu mudah, boleh dibilang kecanduan dengan teknologi. Sebenarnya teknologi itu sifatnya netral ya, siapa saja bisa menggunakan teknologi, atau teknologi itu juga bisa dipakai untuk apa saja.
tinggal pengguna teknologi itu apakah akan digunakan sebagai benda yang baik ya, untuk kegunaan yang positif, atau digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, kenapa Gen Z diidentikan dengan penyalahgunaan teknologi atau overdosis menggunakan teknologi? Boleh jadi karena teknologi itu sendiri tidak difungsikan secara baik ya, tidak sesuai dengan fungsi awalnya. Karena teknologi itu kan alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tetapi ketika kita sudah kecanduan, maka yang salah adalah manajemen kita dalam menggunakan teknologi tersebut. Gen Z dengan kelemahan yang sebelumnya tadi ya, suka berpikir instan ya, senang berpikir semua cepat, ingin tidak melalui proses begitu ya, semuanya serba jadi. Maka inilah menjadi jawaban mereka. Seolah teknologi itu dulu kalau ingin mencari definisi harus perpustakaan dulu, mencari buku dulu. Kalau sekarang buka iPhone, buka handphone, sudah langsung dapat jawaban ya. Itu artinya adalah ini mereka sedang mencari apa yang mereka butuhkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Solusinya adalah manajemen menggunakan teknologi. Jadi Gen Z mereka justru sangat berpeluang menjadi penguasa teknologi. Namun yang harus diperkuat adalah bagaimana cara mereka menggunakan teknologi. Jadi bukan untuk yang negatif, penyelewengan ya, tetapi dengan teknologi mereka bisa berkarya, fotografi mungkin, mendesain video ya. Jadi sangat bisa dikelola dengan baik. Teknologi yang mereka kuasai tidak menjadi hal yang negatif, tetapi menghasilkan sebuah karya positif. Nah, adik-adik yang merasa masih berada pada posisi Gen Z ya, atau generasi Z, jangan galau, jangan juga takut ya, atau jangan juga insecure ya dengan diri sendiri. Kalian harus pede ya, temukan potensi terbaik kalian. Jika memang tidak mampu menemukannya sendiri, boleh meminta bantuan tetangga, orang tua, guru ya, siapa saja orang dewasa yang ada di sekitar kita. Yang paling penting adalah be yourself. Jadilah diri kalian sendiri, temukan potensinya. Jadi temukan dulu potensi, maka akan memudahkan kita untuk menemukan diri kita sendiri. Kalau kalian sudah kenal diri kalian sendiri, maka bersiap-siaplah kalian akan menjadi orang yang sangat produktif, syarat dengan karya, syarat dengan sebuah hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan terdekat kita. Dan yang paling penting, dunia akan sangat membutuhkan kalian, para generasi Z, pemimpin masa depan. Semangat, salam Gen Z, sampai bertemu dan selamat berkarya. Namun ku tak mau menyerah, aku tak